Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang lagi di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan semoga semua urusan kalian dilancarkan. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang tidak fit, semoga lekas sembuh agar bisa beraktivitas kembali. Di video sebelumnya, saya membawakan kisah Liu Dongmei, gadis muda dan cantik, yang nasibnya berakhir di tiang gantungan pada usia 22 tahun. Sekitar satu dekade sebelum eksekusi Liu Dongmei, ada satu lagi gadis muda yang bernasib sama. Namun bedanya, kasus Dongmei bermotif keserakahan karena ingin merebut suami orang, sementara gadis yang satu ini, motifnya tidak begitu jelas, apakah cinta atau bodoh hingga dia pasrah saja menerima hidupnya berakhir di usia 20 tahun. Kita masuk ke ceritanya sekarang. Tao Jing, terpidana mati paling cantik dari Cina. Cina, atau yang sekarang lebih sering kita sebut Tiongkok, adalah negara yang sangat besar, menduduki peringkat ketiga sebagai negara terluas di dunia, setelah Rusia dan Kanada. Karena garis batas negara yang begitu panjang, Cina secara geografis berbatasan dengan 14 negara. Di sebelah selatan Cina, ada Provinsi Yunnan, yang berbatasan dengan Laos, Vietnam, dan Myanmar, yang berhadapan dengan kota Ruili di distrik Dehong. Pada tahun 1971, Tao Jing lahir di sebuah desa di pinggiran kota Ruili. Dari keluarga kecil yang miskin, dia dan kakak laki-lakinya hidup sangat sederhana dengan penghasilan orang tua yang tak seberapa sebagai buruh di perkebunan. Suatu hari ketika Tao Jing masih duduk di bangku sekolah dasar, tak sengaja kakinya terluka saat sedang bermain. Oleh karena itu, gurunya mengizinkan Tao Jing untuk pulang lebih awal. Namun, saat membuka pintu rumah, Tao Jing kecil sekonyong-konyong malah menyaksikan sebuah adegan dewasa, yang dilakukan ayahnya bersama seorang ibu-ibu tetangga. Tao Jing kecil yang malang, berteriak histeris, menangis sambil lari menghambur keluar rumah. Alhasil jeritannya tersebut sontak membuat heboh para tetangga, yang mulai berkerumun di rumah Tao Jing. Untungnya saat itu belum ada sosial media, kalau sudah ada, pasti otomatis para tetangga itu langsung mengeluarkan handphone mereka. Aksi perselingkuhan sang ayah kemudian didamaikan oleh kepala lingkungan. Namun sejak saat itu, rumah tangga orang tua Tao Jing sudah tidak pernah harmonis lagi. Karena si ayah, walaupun sudah dimaafkan, masih terus melanjutkan perselingkuhan tersebut. Hingga 2 tahun kemudian, keduanya memutuskan untuk bercerai. Sebagai buntut dari perpisahan tersebut, mereka sepakat untuk membagi tanggung jawab. Tao Jing tetap tinggal bersama sang ibu, sementara kakak laki-lakinya ikut pindah bersama sang ayah. Sejak insiden perselingkuhan ayahnya yang kemudian menjadi bahan gunjingan warga, Tao Jing di sekolah jadi olok-olokan teman-temannya. Ditambah lagi, ibunya yang sudah janda, mengalami kecelakaan saat bekerja, yang membuat kondisi fisiknya terganggu. Wanita itu masih bisa bekerja, tapi tidak sekuat dulu lagi, yang membuatnya jadi tidak mampu memberikan hidup yang layak bagi Tao Jing. Untuk makan saja tidak cukup, boro-boro mau ngasih uang jajan setiap hari. Alhasil, Tao Jing harus ikut bekerja sejak usia dini. Pukulan demi pukulan dalam hidupnya, membuat kepribadian gadis kecil itu perlahan-lahan berubah, tidak ada lagi keceriaan, semua hilang berganti sifat pembangkang dan agresif. Memasuki SMP, Tao Jing terlibat dengan pergaulan remaja nakal, yang sering bolos sekolah, merokok, berkelahi, nyuri mangga, naik motor bonceng 3, hingga mengutil di toko. Bergeser ke bangku SMA, Tao Jing bertransformasi menjadi gadis remaja yang cantik, masih nakal, tapi dia jadi rebutan murid-murid pria di sekolahnya. Namun tak satu pun yang menarik minat Tao Jing, kecuali satu orang, kita sebut saja namanya Jet Li, murid yang tampan, dari keluarga kaya, dan berprestasi di SMA itu. Bisa dikatakan, berpacaran dengan Jet Li ada pengaruh baik bagi Tao Jing, sang kekasih bisa menariknya keluar dari pergaulan anak-anak nakal. Namun, keduanya sama-sama bucin dan terobsesi satu sama lain. Tao Jing dan Jet Li tak terpisahkan. Seringkali mereka bolos sekolah hanya untuk berkencan. Tak ayal gaya pacaran yang tidak sehat ini, membuat nilai rapot mereka jadi turun. Ibu Tao Jing beberapa kali dipanggil ke sekolah, terkait bolosnya Tao Jing dan nilainya yang jelek. Namun ketika sang ibu mengintervensi hubungannya bersama Jet Li, Tao Jing marah dan semakin memberontak.
Singkat cerita, keduanya lulus SMA pada tahun 1989, Jet Li berhasil masuk universitas biasa di Guangdong, yang mana hal itu tidak sesuai dengan harapannya dan orang tuanya. Sementara Tao Jing memang tidak berniat untuk kuliah, selain karena tidak minat dan kemampuan akademisnya terbatas, kuliah juga membutuhkan biaya besar, yang tidak mampu dipenuhi oleh sang ibu. Jet Li kemudian pindah ke Guangdong, sementara Tao Jing masih di Ruili. Jarak sejauh lebih dari 2000 km terbentang di antara mereka, membuat Tao Jing kesepian dan hilang arah. Namun parahnya lagi, sebulan kemudian, Jet Li mengirim surat putus, dengan dalih bahwa dia ingin fokus belajar, dan tersirat menyalahkan Tao Jing atas kegagalannya masuk ke universitas bergengsi. Tao Jing nelangsa, pengangguran, tidak bekerja, tidak kuliah, diputusin pacar pula. Ibunya menyarankan Tao Jing agar ikut bekerja di perkebunan, menabung untuk biaya masuk kuliah tahun depan, tapi Tao Jing menolak ajakan ibunya. Tao Jing tidak ingin hidupnya berakhir seperti sang ibu, kerja di perkebunan sampai tua tak punya apa-apa. Dia kemudian mengemasi barang-barangnya dan nekat pergi ke kota Ruili. Tanpa skill, tanpa relasi dan pengalaman, tak banyak pilihan pekerjaan yang bisa dia temui. Selain itu, Cina pada masa-masa tersebut sedang menghadapi resesi keuangan, terlalu banyak pengangguran, sementara lapangan kerja tidak memadai. Ketika Tao Jing tiba di kota tersebut, muda-mudi Ruili banyak yang merantau ke kota-kota lainnya, tapi Tao Jing tidak mau bertaruh lebih besar dalam hidupnya. Ekspektasinya juga tidak muluk-muluk, kerja apa sajalah yang penting cukup untuk makan dan bayar kos. Meski demikian, tetap saja Tao Jing gagal diterima kerja di kantor atau usaha-usaha kecil, hingga akhirnya, dia diterima kerja menjadi gadis sampo di sebuah salon khusus pangkas rambut pria. Uniknya, walaupun namanya salon, di tempat itu tidak ada sisir, gunting, atau peralatan pangkas rambut lainnya, kecuali peralatan untuk cuci rambut alias keramas. Di tahun 80-an hingga awal tahun 2000-an, salon-salon seperti ini memang banyak menjamur di Cina, bahkan di Indonesia juga ada. Biasanya para pria akan mendatangi salon ini saat hari mulai gelap untuk relaksasi, sambil mendapatkan treatment keramas ditambah dengan pijatan kepala hingga ke leher dan pundak, dengan tarif hanya 10 hingga 15.000 kalau dirupiahkan. Tapi ini adalah angka di masa itu, jadi nominalnya termasuk cukup mahal. Kehadiran Tao Jing di salon tersebut, bak penglaris yang membawa semakin banyak pelanggan datang. Mereka bahkan rela antri karena secara khusus ingin dikeramas oleh Tao Jing yang cantik dan molek. Tao Jing tahu dengan jelas dia bekerja di tempat seperti apa. Kadang dia juga iri melihat rekan kerjanya, bisa memiliki uang yang banyak kalau diajak check-in oleh pelanggan. Sekali kencan biasanya mereka mematok tarif yang cukup tinggi. Kalau dibandingkan, mungkin dalam satu malam, hasilnya sama dengan gaji Tao Jing selama 3 bulan. Tapi Tao Jing tidak tertarik, dia fokus menjadi gadis sampo saja. Tao Jing tidak mau mendapatkan uang banyak dari hasil jual diri. Selama menguel-nguel kepala pelanggannya, tak jarang Tao Jing menerima ajakan untuk berkencan. Ada yang menawarinya kencan singkat, ada juga yang serius ingin menjadi kekasihnya, namun Tao Jing secara halus menolak semua pria itu. Sebelumnya saya minta maaf bukan bermaksud kasar, sebagai info saja, pria-pria yang datang ke salon seperti ini, biasanya adalah pria parubaya yang sudah menikah, dengan wajah dan dompet yang pas-pasan, mungkin karena itulah tak satu pun dari mereka yang bisa mendapatkan hati Tao Jing. Namun ceritanya berbeda ketika suatu hari, seorang pemuda tampan perlente masuk ke salon tersebut. Kebetulan Tao Jing yang melayaninya saat itu, namanya Yang Bo, warga asli Myanmar yang punya bisnis di kota Ruili. Dia tampan, simpatik dan pendiam, berbeda dengan kebanyakan pelanggan Tao Jing lainnya yang pecicilan. Meskipun penampilannya serius dan tidak banyak bicara, Yang Bo sangat menghargai dan perhatian terhadap Tao Jing. Selama dikeramas, Yang Bo tidak pernah celamitan atau bersikap tidak sopan, bahkan pernah suatu hari, Yang Bo datang ke salon saat Tao Jing sedang keramas rambut seorang pelanggan. Sembari menunggu antrian, Yang Bo memperhatikan kalau pria tersebut berlaku kurang ajar kepada Tao Jing. Yang Bo menarik kerah baju pelanggan itu, menyeretnya, dan mendorongnya keluar dari salon. Sikap gentleman Yang Bo membuat hati Tao Jing meleleh, dia merasa kalau Yang Bo adalah pria yang baik. Yang Bo lalu rutin datang ke salon untuk keramas. Kalau dia datangnya pagi, Yang Bo membawakan Tao Jing sarapan lontong. Kalau datangnya siang, Yang Bo bawa nasi padang, dan kalau datangnya sore, Yang Bo bawa tahu bulat. Tidak usah protes ya, kita anggap saja di tahun itu pedagang Indonesia sudah ekspansi ke Cina. Intinya,
Yang Bo berusaha menaklukkan hati Tao Jing dengan hadiah-hadiah dan perhatian. Lama-kelamaan keduanya makin akrab. Pertemuan demi pertemuan di salon, bergeser menjadi kencan makan malam atau kencan nonton bioskop, hingga suatu hari, Yang Bo meminta Tao Jing untuk menjadi kekasihnya. Tao Jing dengan senang hati menerima. Sebulan setelah resmi pacaran, keduanya hidup bersama. Ujung-ujungnya seperti ini. Lama-lama saya merasa bersalah sama si kebo, namanya dibawa-bawa terus dalam cerita. Sejak hidup bersama, Yang Bo membiayai semua kebutuhan hidup Tao Jing, memberi uang saku yang banyak, bahkan mengirimi uang bulanan untuk ibu Tao Jing di desa. Kepada kekasihnya, Yang Bo mengaku bahwa dulu dia pernah menjadi seorang tentara, namun sekarang dia hanya berbisnis ekspor-impor, dari Myanmar ke Cina dan sebaliknya. Tao Jing bahagia dengan hidupnya yang sekarang, dia merasa sudah berjalan di jalur yang benar, memiliki kekasih yang mencintainya, uang yang cukup, dan tak lama lagi mungkin Yang Bo akan menikahinya. Namun lama-kelamaan, dia merasakan banyak hal yang janggal dalam perilaku dan bisnis sang kekasih. Tao Jing tidak pernah tahu apa bisnis Yang Bo. Yang pasti, karena bisnis tersebut, mereka kerap harus berpindah-pindah tempat tinggal. Selain itu, Yang Bo sering pergi meninggalkan Tao Jing sendirian, atau lebih tepatnya menghilang, selama seminggu kadang sampai sebulan. Saat Yang Bo pergi, Tao Jing tidak bisa menghubungi kekasihnya itu sama sekali. Tao Jing yang ditinggal sendirian jadi bingung, kemana Yang Bo? Apakah Yang Bo memiliki wanita lain? Atau lebih parahnya, mungkinkah Yang Bo sudah punya anak dan istri? Tak nyaman dengan semua tanda tanya yang berkecamuk di pikirannya, suatu hari Tao Jing mengkonfrontasi Yang Bo mengenai dirinya yang sering menghilang. Tao Jing menuduh kekasihnya itu telah mengkhianatinya. Yang Bo sejatinya tidak selingkuh, tapi dia bingung bagaimana caranya untuk menjelaskan kepada Tao Jing. Akhirnya, Yang Bo jujur mengakui semua tentang dirinya dan tentang bisnisnya. Yang Bo bercerita bahwa selama ini dia menjalankan bisnis jual-beli narkibo yang diproduksi di Myanmar untuk dijual di Cina. Provinsi Yunnan sering juga disebut sebagai segitiga emas atau bulan sabit emas, karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan 3 negara, yaitu Myanmar, Vietnam, dan Laos. Kota Ruili di mana Yang Bo dan Tao Jing tinggal, menjadi pintu masuk bagi barang-barang dari negara Myanmar, baik itu yang legal maupun ilegal. Sejak abad ke-18, narkibo yang dulu dikenal dengan nama opium, sudah menjadi masalah besar bagi pemerintah, yang tidak kenal ampun hingga sekarang, bagi siapa saja yang tertangkap melakukan aktivitas peredaran atau perdagangan narkibo minimal 50 gram, maka akan divonis dengan hukuman mati. Tao Jing tertegun, semua masuk akal sekarang, pantas saja selama ini Yang Bo memanjakannya dengan uang yang banyak, karena bisnis narkibo memang sebegitu menguntungkan. Namun Tao Jing juga paham, bahwa hukuman bagi pengedar narkoba sangatlah berat, bisa-bisa nanti dia juga akan ikut terseret ke dalam masalah yang dibawa Yang Bo. Tao Jing tidak bisa menerima kenyataan bahwa kekasihnya seorang pengedar narkibo, dia juga tidak mau membahayakan hidupnya, alhasil Tao Jing memutuskan untuk berpisah dengan Yang Bo. Tao Jing mengemasi barang-barangnya, lalu meninggalkan Yang Bo dan pulang ke desa. Tapi begitu tiba di rumah sang ibu, Tao Jing mendapati dirinya sudah berbadan dua. Dengan kondisinya yang tanpa penghasilan dan nyaris tidak memiliki simpanan uang, Tao Jing merasa kalau dia tidak mampu untuk melahirkan dan membesarkan anak seorang diri. Karenanya, Tao Jing mendatangi klinik dan melepaskan kehamilannya. Tao Jing nelangsa lagi, jiwanya hancur, tubuhnya rusak, ibunya semakin tua dan kesehatannya memburuk. Tao Jing sudah tidak bisa lagi membiayai sang ibu, walaupun dia sangat ingin membahagiakan wanita tersebut. Tao Jing tak berdaya, untuk memberi makan dirinya sendiri saja sudah sulit. Beberapa hari setelah Tao Jing pulang dari klinik, tahu-tahu Yang Bo sudah berdiri di depan pintu rumah ibunya. Yang Bo minta maaf dan berkata bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tao Jing. Pria itu meminta Tao Jing memberinya waktu sedikit lagi untuk mengumpulkan uang. Setelah itu dia akan meninggalkan bisnis narkibo selamanya. Mereka bisa membeli rumah, membuka usaha, dan hidup sederhana berkeluarga. Tao Jing pada dasarnya memang masih sangat mencintai Yang Bo. Dia juga percaya bahwa Yang Bo bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Keduanya lalu berpamitan pada ibu Tao Jing dan berangkat lagi menuju Ruili. Tiba di kota tersebut, Yang Bo yang tahu perihal kehamilan Tao Jing sebelumnya, meminta kekasihnya untuk memasang alat KB. Menurut Yang Bo, saat ini mereka belum siap untuk memiliki anak. Kehamilan Tao Jing nantinya akan mengganggu rencana mereka untuk mengumpulkan uang.
Tao Jing setuju dan mereka pun pergi ke klinik untuk memasang alat KB. Awalnya, semua berjalan lancar kembali seperti kondisi semula. Namun setelah beberapa bulan, Tao Jing mempertanyakan perihal sedikit waktu yang diminta Yang Bo. Kekasihnya itu hanya minta waktu untuk dia bekerja keras mengumpulkan uang, hingga nanti dia akan pensiun dan mereka bisa hidup normal. Tapi berapa lama waktu yang dimaksud, hitungan bulankah atau hitungan tahun? Yang Bo menjawab 2 tahun, dia butuh waktu maksimal 2 tahun untuk mengumpulkan uang. Tapi Yang Bo selanjutnya berkata, dia bisa pensiun lebih cepat, asalkan Tao Jing mau membantu. Yang Bo mengajak Tao Jing bekerja sama, supaya bisa lebih cepat mengumpulkan uang dan pensiun dari bisnis haram tersebut. Pekerjaan membawa narkoba dari Myanmar menyeberangi perbatasan Cina memang beresiko, tapi dia tahu cara untuk tetap aman, biasanya hanya orang bodoh yang tertangkap. Awalnya Tao Jing menolak, namun kemudian dia mulai ragu saat Yang Bo menambahkan, perdagangan narkoba di Myanmar sama sekali bukan masalah. Yang sulit hanyalah saat harus melewati perbatasan. Selama beberapa tahun ini, Yang Bo memperhatikan bahwa di checkpoint perbatasan, hanya para pria yang diperiksa secara menyeluruh, berbeda dengan para wanita, apalagi kalau cantik, petugas biasanya akan lebih longgar. Kalau sudah melewati perbatasan, semuanya sudah aman, Tao Jing hanya harus pergi ke Kunming naik bis. Tiba di sana, rekan Yang Bo sudah menunggu untuk menerima barang dari Tao Jing, setelah itu tugas Tao Jing selesai. Dengan giginya bujukan Yang Bo, Tao Jing berkata, beri dia waktu untuk mempertimbangkan. Selagi kekasihnya masih belum membuat keputusan, Yang Bo membawa Tao Jing ke Myanmar. Agar Tao Jing rileks, Yang Bo membawa kekasihnya itu jalan-jalan di Myanmar selama beberapa hari. Ini adalah perjalanan ke luar negeri pertama dalam hidup Tao Jing. Dia bersenang-senang, hatinya gembira, hingga akhirnya Tao Jing pun setuju untuk membantu Yang Bo membawa narkoba melewati perbatasan. Yang Bo kemudian menunjukkan sebuah buku rekening bank yang berisi sekitar 2.000 yuan, atau sekitar 1 juta rupiah berdasarkan kurs tahun 90-an. Yang Bo berkata, uang simpanan untuk hidup kita sudah aku persiapkan. Ini adalah tabungan khusus untuk ibumu, kalau terjadi apa-apa denganmu, aku akan memberikan uang ini kepada ibumu, dan setiap tahun aku juga akan mengiriminya uang. Tao Jing pun makin yakin untuk menerima misi tersebut. Beberapa hari kemudian, seorang wanita datang dan menyerahkan sebuah paket narkoba kepada Yang Bo. Paket tersebut sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga bisa diselipkan di balik celana dalam Tao Jing. Yang Bo dan Tao Jing lalu naik sebuah bis. Sebelum tiba di perbatasan, Yang Bo turun, memberikan sebuah tas kecil dan berpesan kepada kekasihnya, bersikaplah tenang dan biasa-biasa saja saat melewati pos perbatasan. Setelah berhasil melewati pos perbatasan, keluarkan paket itu dan masukkan ke dalam tas kecil ini. Kemudian naiklah sebuah bis menuju Kunming. Besok siang, pergilah ke sebuah gang kecil yang berada di samping rumah sakit anak Kunming. Nanti ada seorang pria bertopi baseball berwarna putih membawa tas berwarna hitam. Serahkan paket ini kepada pria tersebut. Setelah itu pulanglah ke apartemen kita di Ruili. Beberapa hari lagi aku akan menyusul dan kita bertemu di sana. Setelah itu Yang Bo pergi, Tao Jing berjalan gugup melewati pos perbatasan. Tapi, benar kata Yang Bo, petugas membiarkan Tao Jing lewat tanpa melakukan pemeriksaan. Karena melihat Tao Jing adalah gadis cantik yang tidak membawa banyak barang bawaan, petugas pun tidak curiga. Selanjutnya Tao Jing mengikuti satu persatu petunjuk yang diperintahkan Yang Bo, hingga kemudian dia tiba di ibu kota provinsi Yunnan, dan besoknya, pada tanggal 8 Oktober tahun 1991, dia pergi ke gang di samping rumah sakit anak Kunming. Tao Jing tiba lebih awal di titik pertemuan, mengenakan dress cantik dan memeluk tas kecil berisi paket narkoba. Dia memandang sekeliling dengan perasaan cemas. Beberapa menit kemudian, seorang pria tinggi kurus membawa tas hitam dan memakai topi baseball berwarna putih mendekatinya dan bertanya, "Apakah Anda Tao Jing?" Tao Jing mengangguk dan pria itu kembali bertanya, "Mana paketnya?" Tao Jing menyerahkan tas kecil tersebut. Si pria membuka tas itu, memeriksa dan bahkan meremas-remas paket itu beberapa kali. Tao Jing yang gugup berkata, "Tolong jangan dibuka di sini." Detik selanjutnya, pria itu mengeluarkan sepasang borgol dan langsung memborgol Tao Jing, lalu menyeret gadis itu masuk ke dalam sebuah mobil. Tao Jing gemetar. Ketakutan terbesarnya terjadi saat mobil tersebut berhenti di Biro Pengawasan Narkoba Kunming. Dalam ruang interogasi, dia berkata, "Nama saya Tao Jing, usia 20 tahun,
dari kota Ruili Dehong, dan ini adalah pertama kalinya untukku. Polisi itu berkomentar, semua orang yang kami tangkap mengaku bahwa ini adalah yang pertama kali. Kau masih sangat muda, mengapa terlibat dalam perdagangan narkibo? Semua kontakmu di Kunming sudah kami tangkap. Siapa pemasokmu? Siapa yang memberimu paket ini? Tao Jing diam, dalam hatinya berpikir kalau dia jawab, yang ngasih paket adalah kurir COD pasti Pak Polisi tidak percaya. Polisi itu kemudian menambahkan, kau tertangkap tangan membawa 200 gram paket narkibo. Apa kau tahu bahwa 50 gram saja sudah bisa mengirimmu ke tiang gantungan? Tapi kalau kau mau bekerja sama dengan kami, karena ini adalah penangkapanmu yang pertama, kami akan mengajukan keringanan hukuman bagimu. Kau tidak akan mendapat hukuman mati. Tao Jing lagi-lagi diam, bibirnya terkunci rapat. Setelah beberapa jam mengalami kebuntuan karena tidak berhasil mendapatkan pengakuan dan info dari Tao Jing, petugas selalu mengirim Tao Jing ke penjara, dan karena ini adalah kasus yang serius, kaki Tao Jing pun dirantai. Beberapa hari kemudian, polisi mengetahui dari pelaku lain yang ikut ditangkap, bahwa Tao Jing adalah kekasih orang yang memasok narkibo itu dari Myanmar. Tao Jing kembali diinterogasi. Petugas bersimpati kepada Tao Jing, berusaha meyakinkan bahwa Tao Jing sudah diperalat oleh kekasihnya untuk melakukan kejahatan besar dengan kedok cinta. Petugas polisi berkata, kau hanya alat baginya, bisa jadi dia memiliki wanita lain. Kalau kau mau bekerja sama dan mengungkap identitas serta keberadaannya, kami pastikan kau akan lolos dari hukuman mati. Namun Tao Jing yang keras kepala tetap menolak untuk membuka mulutnya. Di persidangan pertama, Tao Jing langsung menerima vonis hukuman mati karena telah membawa narkibo dalam jumlah besar. Di masa itu, jarak antara vonis hingga ke hari eksekusi sangatlah singkat. Polisi tidak mau Tao Jing sia-sia kehilangan nyawanya karena melindungi penjahat yang sebenarnya. Mereka kembali membujuk Tao Jing dan berkata, sampai hari eksekusi, kau masih punya kesempatan untuk lolos dari hukuman mati, asalkan kau mau bekerja sama. Polisi juga mendatangkan ibu Tao Jing dari desa untuk membujuk gadis tersebut. Namun lagi dan lagi, Tao Jing diam 1000 bahasa. Pada persidangan kedua, hari eksekusi pun ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1991. Semua orang berharap kalau Tao Jing berubah pikiran dan mau bicara. Namun percuma, Tao Jing masih membisu. Sehari sebelum eksekusi, seorang polisi wanita mendatangi sel Tao Jing dan berkata, jangan bodoh, tidak ada gunanya kau melindungi orang itu. Pikirkan ibumu yang sudah tua dan membutuhkanmu, kau masih punya kesempatan untuk lolos dari hukuman mati dan menerima vonis ringan. Tao Jing diam dan diam, akhirnya polisi wanita itu pun bertanya, apa keinginan terakhirmu? Silahkan katakan padaku. Tao Jing berkata, aku punya 2 permintaan. Yang pertama, tolong lepaskan alat KB dari tubuhku, dan yang kedua, aku ingin bertemu ibuku untuk terakhir kalinya. Hari itu juga, di atas meja operasi sederhana di penjara, Tao Jing menjalani prosedur melepas alat KB-nya. Setelah itu, polisi memberinya pakaian, sepatu, dan rantang makanan yang dimasak oleh ibunya sendiri. Ini adalah foto di mana Tao Jing sedang menyantap hidangan terakhir dalam hidupnya. Besoknya di tanggal 28 Oktober tahun 1991, Tao Jing bersama para terpidana mati lainnya digiring menuju tempat eksekusi. Sebelum masuk ke dalam mobil yang akan membawanya, Tao Jing berkesempatan untuk bertemu ibunya. Hadir juga di sana sang ayah dan kakak laki-lakinya yang sudah lama tidak dia jumpai. Tao Jing tidak mengatakan apapun kepada ayahnya. Sementara kepada kakaknya, Tao Jing berkata, kalau kau memang peduli padaku, tolong rawat ibu setelah aku pergi. Setelah itu, Tao Jing berpaling ke ibunya. Tak banyak kalimat yang dia katakan, kecuali, ibuku sayang, maafkan aku. Hidup Tao Jing berakhir hari itu di usia 20 tahun, usia yang masih sangat muda. Alasan sebenarnya mengapa Tao Jing tidak mau mengungkap identitas Yang Bo, tetap menjadi misteri hingga sekarang. Apakah dia sangat mencintai Yang Bo, tidak ingin berkhianat dan tidak ingin pria itu berakhir di tiang gantungan? Apakah Tao Jing takut keselamatan keluarganya terancam kalau dia mengungkap identitas Yang Bo? Dan apakah Tao Jing berharap setelah dia pergi, Yang Bo akan menjamin hidup ibunya, yang pada kenyataannya, tak pernah sekalipun ibu Tao Jing menerima kiriman uang dari siapapun hingga dia meninggal. Yang Bo tidak pernah ditangkap hingga sekarang. Kalau bajingan itu masih hidup,
kemungkinan sudah berusia 50 tahun lebih, entah dia berada di Myanmar, di Cina, atau di negara lain. Menurut kalian, apakah Yang Bo benar-benar mencintai Tao Jing? Atau mungkinkah sejak awal dia memang sudah mengincar Tao Jing untuk menjadi kurirnya? Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Itulah kisah nyata kasus kriminal kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas. Gimana Hayati? Gak usah pakai acara nangis segala, macam faham aja kau sama hidupnya Tao Jing. Dedek nangis pas tadi abang ngomong, Tao Jing pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, diputusin pacar pula. Terasa kena mak jelek di hati dedek, abang nyindir apa nyindir. Terus tadi dedek ngebayangin, amit-amit kalau dedek jadi Tao Jing saat di perbatasan dengan paket narkibo diselipkan di celana dalam. Begitu melewati pos perbatasan, paket itu pasti sudah basah kuyup jadi bubur. Haish kau ini ada-ada saja.